mengadakan perayaan Maulid Nabi. Tentunya mereka ketika mengadakan perayaan itu bukan berarti iseng mereka, bukan. Tapi mereka ada tujuan ibadah supaya dapat pahala, supaya dapat ganjaran, supaya mereka mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan cinta Rasul sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah seperti ini, bentuknya ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah, kembalinya kepada apa? Kalau ibadah kembali kepada apa? Dalil. Ada nggak dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan orang-orang yang mengingkari peringatan Maulid Nabi mempertanyakan dalil bagi amalan peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Dan video kali ini kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Hawi lil Fatawi, yang mana pembahasan kali ini akan menjawab pertanyaan terkait dalil memperingati Maulid Nabi. Ini dia kitab Al-Hawi lil Fatawi juz pertama karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, seorang al-hafidz, seorang penghafal 100.000 hadis lebih, pakar hadis dan pakar fikih. Redaksi kitab yang akan kita kaji pada kali ini ada di halaman 196. Mari kita mulai mengkaji kitab Al-Hawi lil Fatawi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah berkata, wa qad su'ila Syekhul Islam Hafidul Asri Abdul Fadl ibn Hajar an amalil maulidi fa ajaba bima nassuhu. Dan telah ditanya Syekhul Islam Hafiz pada masanya Abu Fadl ibnu Hajar tentang peringatan Maulid Nabi, maka beliau menjawab dengan redaksinya, aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqan an hadin minas salafis shalihi minal quruni tsalatsati. Asal dari peringatan Maulid adalah bid'ah yang tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan salafus soleh dari 3 generasi awal Islam. Walakinnaha ma'a dzalika qad ishtamalat 'ala mahasina wa diddiha. Namun demikian, ia mengandung unsur-unsur baik dan sebaliknya. Faman taharraf fi 'amaliha al-mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Maka siapa yang dalam pelaksanaannya memilih unsur-unsur yang baik dan menjauhi yang sebaliknya, maka itu menjadi bid'ah hasanah. Jika tidak, maka jangan. Qala wa qad dhahara li takhrijuha 'ala asli tsabitin. Beliau berkata, telah tampak bagiku bahwa perayaan ini dapat dikaitkan dengan dalil yang kuat. Wa huwa ma thabata fi sahihaini min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadiman Madinata, yaitu apa yang diriwayatkan dalam sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Fa wajadal yahuda yasumuna yaum Asyura, lalu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Fasa'alahum, maka beliau pun bertanya kepada mereka. Wa qalu, dan mereka menjawab, huwa yaumun agraqallahu fihi fir'auna wa najja Musa. Hari Asyura adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa. Fa nahnu nasumu syukran lillahi ta'ala. Maka kami berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Fa yustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala ma manna bihi fi yaumi muayyanin min isdadi ni'matin aw dab'i niqamatin. Maka dari itu dapat diambil faedah bahwa melakukan ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan pada hari tertentu, baik berupa pemberian nikmat atau penolakan musibah, adalah sesuatu yang dibolehkan. Wa yu'adu dzalika fi naziri dzalika al-yawm min kulli sanatin, dan hal itu diulang pada hari yang sama setiap tahun. Wa syukru lillahi yahsulu bi anwa'in ibadati kasujudi was-siyami was-shadaqati wat-tilawat. Syukur kepada Allah bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah seperti sujud, puasa, sedekah dan tilawah. Wa ayyu ni'matin 'adhamu minan ni'mati bi buruzi hadzal nabi rahmati fi dzalika al-yawmi. Dan nikmat apa yang lebih agung daripada munculnya nabi ini, Nabi rahmat, pada hari tersebut. Wa 'ala hadza fayanbaghi ayutaharral yawma bi'ainihi hatta yutabiqa qissata Musa fi yaumi Asyura. Berdasarkan hal ini, maka seharusnya seseorang memperhatikan penentuan hari tersebut secara tepat agar sesuai dengan kisah Nabi Musa pada hari Asyura. Wa man la yulahid dzalika la yubadi bi 'amalil maulidi fi ayyi yawmin minasyahri. Namun barang siapa yang tidak memperhatikan hal itu, maka tidak mengapa melakukan perayaan Maulid pada hari apapun dalam bulan itu. Ba tawassa'a qaumun fanaqaluhu ila yaumin minas sanati wa fihi ma fihi. Bahkan ada sebagian yang lebih longgar dalam hal ini, hingga mereka memindahkannya ke hari tertentu dari tahun itu secara umum.
dan di dalamnya ada perkara yang perlu dikritisi. Fahadha ma yata'allaqu bi asli amalihi, maka inilah hal-hal yang berkaitan dengan asal perbuatan tersebut. Wa amma ma yu'malu fihi fayanbaghi an yaqtasira fihi ala ma yafhamu syukru lillahi ta'ala. Adapun amalan yang dilakukan pada hari itu, maka sebaiknya dibatasi hanya pada hal-hal yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Min nahwi ma taqaddama dzikruhu min at-tilawati wal it'ami wa shadaqati wa insyadi syai'in minan madaihin nabawiyyati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berupa membaca Al-Quran, memberi makan, bersedekah, dan melantunkan sebagian syair pujian kepada Nabi. Wa zuhdiyatil muharrikati lil qulubi ila fi'lil khairi wal amali lil akhirati, dan syair zuhud yang menggugah hati untuk melakukan kebaikan dan beramal untuk akhirat. Wa amma ma yattaba'u dzalika minas sama'i wal lahwi wa ghairi dzalika fayanbaghi ayyuqala. Adapun hal-hal yang menyertainya seperti mendengarkan nyanyian, permainan dan semisalnya, maka sebaiknya dikatakan maka min dzalika mubahan bihaitsu yaqtadi surura bidzalika al-yawmi la ba'sa bil haqihi bihi. Apa yang termasuk perkara mubah dan mengandung ekspresi kegembiraan atas hari tersebut, maka tidak mengapa disertakan. Wa makana haraman aw makruhan fayumna'u wa kada makana khilafal aula. Namun apa yang tergolong haram atau makruh, maka itu harus ditinggalkan. Begitu pula hal-hal yang bertentangan dengan yang lebih utama. Kitab Al-Hawilil Fatawi halaman 196 juz pertama. Sampai di sini kita bisa mengetahui dan bisa menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang dalil amalan Maulid Nabi. Dan faktanya dalilnya adalah dalil qiyas terhadap hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hal ini jelas disepakati kesahihannya. Dan orang yang berdalil dengan hadis ini bukan orang sembarangan, yaitu seorang ahli hadis, seorang pakar hadis, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Sehingga seandainya ada orang yang menolak pendalilan amalan Maulid Nabi ini, maka kita perhatikan terlebih dahulu sisi keilmuannya. Apabila ilmunya tidak jelas atau mungkin dia bukan seorang pakar hadis, maka tidak boleh kita ikuti, cukup kita abaikan. Karena di dalam masalah agama kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti penjelasan ahli ilmu atau ulama. Sesuai firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Maksudnya adalah carilah penjelasan ulama jika kamu tidak tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.